Ruben Onsu kali ini bagikan momen hari bersama Bertrand, yang ternyata sering alami sedih usai ditinggal Ruben Onsu apalagi usai mualaf. Bertrand tampaknya mengaku merasa kehilangan sosok ayah dalam hidupnya. Ruben pun mencoba menguatkan Bertrand karena hidup terus berjalan maka kuatlah. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Kita bahas lagi yang lagi viral sekarang guys, yaitu tentang apa? Tentang kabar dari Ruben Onsu ya. Di sini Ruben Onsu yang dikatakan lagi deket-deketnya sama Desi Ratnasari, katanya seperti itu guys. Dan kabarnya juga beliau kemarin sempat memimpin menjadi imam ya, imam untuk sholat ya, bareng Desi dan keluarganya guys. Dan ini jadi sorotan media ya. Dan ada juga nih video tentang jawaban menolak anak bungsu Ruben Onsu Kala Sarwenda dicecar saat live ya, tentang ayahnya ya, Ruben Onsu bersama Desi ini guys. Nah, kita lihat beritanya seperti apa guys. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa bantu subscribe Uki Kevin supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral sekarang guys. Buat kalian yang pengen bahas apa, mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Dan kita lihat beritanya seperti apa guys. Jawaban menohok anak bungsu Ruben Onsu Kala Sarwenda dicecar saat live. Sarwenda diduga kembali dicecar oleh warganet ketika mengadakan siaran langsung. Meski terlihat kesal, Sarwenda masih menyampaikan dengan cara yang sopan. Ucapan Sarwenda diduga berkaitan dengan kedekatan Ruben Onsu dan Desi Ratnasari. Sarwenda menegaskan bahwa komentar tersebut tidak ada kaitannya dengan dirinya. Apalagi kini, Sarwenda dan Ruben Onsu telah resmi berpisah. Kalau orang komennya tetot gimana? Nia? Tanya Sarwenda kepada Tania yang ada di dalam pangkuan. Gak usah nonton siaran langsungnya bunda lagi, kata Tania dengan menggemaskan. Kalau yang berkomentar tetot, lanjut Tania. Kali ini Raffi Ahmad ini juga ada, ini alasan Raffi Ahmad berikan kado ulang tahun rumah untuk Lily. Ternyata tujuannya sangat bermakna katanya guys. Kali ini Raffi Ahmad tuai sorotan usai dirinya berikan kado ulang tahun Lily yang ke-1 dengan rumah yang cukup mewah di kawasan Jakarta. Raffi Ahmad mengaku tujuannya yaitu agar nanti Lily bisa fokus dengan kehidupannya dan bebas dengan apapun yang Lily inginkan dengan pengawasan Raffi Gigi nantinya. Apa yang bikin lu repot tuh apa ya? Beras lu berkurang atau apa nih? Udah antepin dia mau kemana, arahnya orang hidup-hidup dia kok. Kita kan nggak tahu dia masalahnya apa. Entah dia punya problem apa, punya masalah apa, entah dia menghadapi sesuatu apa yang kita nggak tahu. Saya nggak bisa kontrol kan, netizen mau ngomong apa nggak bisa saya kontrol, dan nggak perlu saya kontrol juga kan. Semua orang punya hak untuk berbicara. Handphone masing-masing. Nah, dosa masing-masing. Dosa masing-masing. Yang penting mah memperbaiki diri, yang penting berbuat baik kepada semua orang, yang penting nggak zolimin orang. Ya udah itu aja yang terpenting. Dan kalau kata saya mah ya, yang penting mah udah niat baik gitu ya nak ya. Itu tuh niat baik, nggak nyusahin orang, nggak zolimin orang, nggak ngambil hak orang. Betul. Bukan kewajiban kita bikin orang suka sama kita, tapi kewajiban kita adalah berbuat baik pada orang. Tuh, dengerin begitu. Tak disangka Sarwenda akhirnya angkat bicara soal alasannya memilih bungkam saat Ruben Onsu memutuskan untuk mualaf. Dalam pengakuannya, Sarwenda secara jujur menyampaikan bahwa ia tak ingin terlalu ikut campur dalam keputusan besar sang mantan suami. Ia menilai, pilihan Ruben adalah bagian dari perjalanan pribadi yang tak perlu diumbar secara berlebihan ke media. Saya memilih diam karena itu adalah hak dan urusan pribadinya, ujar Sarwenda tenang. Keputusan ini pun menuai pujian dari publik karena dinilai menunjukkan kedewasaan dan sikap bijak dalam menyikapi perbedaan setelah perpisahan. Waduh guys, kita lihat lagi. Veteran Uki hujat Ruben Onsu. Ben, bentar. Lah, Yudas kamu di sini kalau orang, bro. Lah, Yudas kamu di sini kalau orang, bro. Sorry. Haleluya dulu. Konsumsi makan makan dulu, nanti habis itu main lagi, oke? Iya. Lagi fokus nih. Ayo deh, Iwan ya. Semangat anak Tuhan Yesus ya teman. Ini buat kamu yang suka banget. Oh, kalau aku. Ya nanti aku ambilin. Waduh guys, menurut kalian gimana nih guys ya? Ruben Onsu dengan hati yang lapang kali ini anak sosok haters yang terus-menerus menghujat dirinya sebagai Yudas. Bukan tak menerima hal tersebut, namun nyatakan Ruben ingin berikan paham satu hal, jika Ruben tak pernah merugikan siapapun dengan keputusannya.
Lantas apa yang membuat kalian kecewa, ujar Ruben. Kali ini Sarwendah ungkap satu hal soal Ruben Onsu yang mualaf, hingga ketika anaknya menanyakan hal itu. Di sini Sarwendah beri paham agar kelak ketiga anaknya tak salah paham dan membenci Ruben sebagai ayah. Ternyata ketiganya sangat paham dengan keinginan ayahnya itu. Nah, disebut Yudas katanya, guys. Langsung diambil. Tuh, Yudas. Keren. Zeng. Harganya dari 290 Kakak Ira, sekarang jadi cuman berapa? Tuh, banyak banget komentarnya Yudas. Ya, thank you ya Kakak Andila, harus manis juga Penglihatan Tuhannya. Amin. Ya. Keren Yudas, Yudas. Amin. Halo tuh ya. Senyumin aja yuk, senyum terus ya. Kali ini Ruben Onsu tampaknya bertemu perdana bersama Bertrand usai dirinya mualaf, namun dalam pertemuannya ini tampak Bertrand tak bicara sepatah kata pun. Yang biasanya begitu aktif, warganet menduga jika Bertrand sedikit canggung dengan suasana baru. Kesabaran presenter Ruben Onsu tengah diuji setelah memutuskan untuk masuk Islam atau menjadi mualaf. Pasalnya saat melakukan siaran langsung di TikTok, Ruben diserang oleh netizen yang menontonnya. Banyak orang yang meninggalkan komentar Yudas pada siaran tersebut. Ternyata ini sosok Yudas Iskariot, yaitu salah satu dari 12 Rasul Yesus yang terkenal karena pengkhianatannya, menyerahkan Yesus kepada para imam dan pemimpin Yahudi dengan imbalan 30 keping perak. Dalam kelompok Yesus, ia menjabat sebagai bendahara. Namun, dirinya bukan sosok bendahara yang baik karena kerap mencuri uang untuk kebutuhan pribadinya dan lihai bersilat lidah. Hal itu tercatat dalam Injil Yohanes 12:5-6 yang berbunyi. Guys, dulunya aku fans Ruben, sekarang hancur sudah bebas semua. Izin setuju Mbak. Ini pembahasan menarik. Mbak mengatakan di video Mbak adalah seorang yang awalnya adalah pendukungnya Ruben Onsu, fans sama Ruben Onsu, karena Mbak berpikir bahwa seorang Ruben Onsu itu adalah tokoh atau panutan Mbak gitu kan. Mbak bilang bahwa Ruben Onsu itu adalah family man gitu kan, orang yang baik gitu kan. Dan Mbak menemukan sebuah titik kekecewaan ketika seorang Ruben Onsu itu menjadi seorang mualaf. Mbak berpikir bahwa ketika seorang Ruben Onsu memutuskan untuk menjadi mualaf, artinya kebaikan-kebaikan Ruben Onsu tidak ada, dianggap hilang sama sekali. Kira-kira seperti itulah yang saya rangkum gitu kan. Mbak, saya mau tanya sama Mbak, apakah ada salah satu agama yang mengajarkan kita pada keburukan? Apakah ada salah satu agama yang membentuk kita menjadi orang yang tidak baik, ya, yang tidak mengajarkan pada kebaikan? Tentu, saya pikir tidak ada agama yang seperti itu. Semua agama itu, kepercayaan juga sama-sama mengajarkan pada kebaikan, ya, pada kebaikan, pada kedamaian, gitu kan. Masalah Ruben Onsu menjadi mualaf itu tidak akan mengikis sisi baik dari seorang Ruben Onsu sebagai manusia. Tidak akan mengikis sebuah kenyataan bahwa Ruben Onsu tetap menjadi family man. Dia masih menyayangi anak-anaknya, ya, penuh cinta kasih, gitu kan. Nah, tolong diingat juga, Ruben Onsu itu memang public figure, ya, seorang artis yang tidak harus selalu mengikuti apa yang dikehendaki oleh para fansnya. Masalah agama itu masalah pribadi antara kita sama Tuhan, Mbak, ya. Jangankan seorang fans, ya, jangankan seorang Mbak yang katakanlah Mbak bukan siapa-siapa. Bahkan orang tuanya sendiri pun tidak berhak mengatur-ngatur. Wah, gimana guys? Sependapat dengan ibu ini? Siapa ini namanya Mama Kepo ya? Menurut kalian gimana nih? Apakah sependapat? Nah, tulis di kolom komentar ya. Tentang Ruben Onsu sudah melakukan mualaf guys. Apakah kalian setuju? Mungkin kalian bisa tulis kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.